sebagai inisiator kegiatan gesek godong di kampung ini. Nanti lama-lama kampung ini namanya kampung gesek godong ya Pak, populernya nanti ya. Mari juga pemaparan di ini juga pengajuan kita bantuan ke Pemkot juga kampung, sebetulnya bukan kampung, kemarin pengajuannya kampung seni olah kain. Kampung seni olah kain gesek godong. Waktu kita izin permohonan untuk bantuan. Jadi nanti akan ada bantuan ya Pak dari pemerintah untuk memperbaiki kampung ini ya, dari sisi tampilannya. Alhamdulillah kemarin informasinya 200 juta. Mendapat bantuan tepuk tangan dari pemerintah kota pertengahan tahun ini kali ya Pak ya? Ya kemarin informasinya kita ketemu Pak Camat di awal-awal tahun 2019. Tapi mungkin pelaksanakannya mungkin mundur-mundur lagi karena persiapan dari warga saat pandemi ini juga nggak ada kegiatan. Mungkin ya mundur-mundur sedikit nggak apa-apa. Ya nanti yang lebih jelasnya kan nanti Pak Camat di Lurah datang. Ya. Jadi tadi Pak Camat jadi saya ya. Pak Camat masih ada acara dengan Ibu Wali mengawal. Nanti selesai acara dengan Ibu Wali akan rawuh ke sini. Jadi saya sudah ngatur kita masih di sini sampai jam 5. Jadi Bapak bisa rawuh kapanpun. Beliau akan menyesuaikan waktunya. Oke, atur nuwun. Baik, cek sekali lagi siapa yang belum minum welcome drinknya? Siapa silakan ya. Siapa yang belum snacknya di sini ya. Tolong diambil dulu. Silakan nggak apa-apa. Karena setelah ini teman-teman akan menyebar ke bapak-bapak, ibu-ibu yang mewakili kepala keluarga di RT 5 ini. Ini namanya RT 5 ya. Cek sekali lagi apakah sudah memiliki alamat yang akan disurvei, nama kepala keluarga yang akan disurvei, dicek dulu. Sudah? Boleh sendiri, boleh berdua. Sudah habis Mbak Esther? Siapa yang belum? Itu buat yang baru datang ya. Sudah semua? Nanti yang menyusul boleh berdua. Bisa berdua dengan temannya. Terus buku absen tadi sudah sampai kemana ya? Dikelilingkan siapa yang belum absen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu ini dari Pari ya, di Pari yang telah berkunjung di RW 6 Pondok Baru, khususnya dalam acara di Gesek Godong untuk memperdalam keilmuan tentang ya mengolah daripada batik dan sebagainya. Tak lupa kami ucapkan mohon maaf terlebih dahulu karena ada terlibat mungkin dari kelurahan atau tidak mungkin bisa nanti menyusul. Yang jelas kami memberikan aspirasi atau motivasi semangat kepada warga juga panjenengan yang telah menjadi tutor, meskipun ini hanya sekedar seperti ini, tetap ilmunya tetap disalurkan kepada warga sehingga kita semua bisa berkembang, terutama tentang keilmuan, karya dan budaya kita di wilayah timur atau Indonesia ini mudah-mudahan berkah dan bermanfaat bagi lingkungan. Sekali lagi kami mohon maaf mungkin belum bisa memberikan sarana prasarana yang memadai, hanya sekedar ini. Yang terpenting panjenengan bisa nyaman, tetap semangat dan semuanya semoga sukses sampai akhirnya. Kami kira tidak banyak yang kami sampaikan. Sekali lagi kami matur nuwun sangat kerawan panjenengan sami di wilayah RW 6 ini yang terdiri dari 7 RT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua RW, kita sudah berkenan menyambut mahasiswa Kota Semarang yang sedang simulasi sebagai wisatawan di kampung kita ini yang nanti akan populer dengan nama Gesek Godong. Kemudian teman-teman di depan ini sudah ada aneka macam produk yang dihasilkan oleh ibu-ibu di tempat ini ya. Nanti kalau kalian mengambil, kalian agak tanya ini ya, produk apa saja. Ini kalau nggak salah
Ini garang asem ya Ibu. Ini pepes apa ini? Ada yang mau menjelaskan nggak nih? Nanti inilah kalah oleh-oleh bagi kalian. Boleh rebutan sendiri mana yang mau dipilih. Ya, tapi ini sudah menjadi oleh-oleh teman-teman. Tapi satu orang dapatnya satu saja. Satu orang satu saja. Ada yang mau menjelaskan ini produknya apa? Bu Enda, kepala suku, bagian makanan. Nah, namanya aja Bu, nanti kan anak mau rebutan ya Bu. Selamat siang dulu adik-adik ya? Iya. Adik Istifari. Selamat bertemu di kampung Gesek Godong. Ini bukan kepala suku Bu, kepala rombongan. Gini adik-adik, ini kita dari kampung Gesek Godong, khususnya RT 5, RW 6. Alhamdulillah ibu-ibunya ini berpotensi semua, walaupun ini belum industri, tapi alhamdulillah sebagai pendamping suami kita dapat membantu sedikit keuangan untuk keluarga. Dan kalau nanti adik-adik sudah dari sini nantinya belajar, insya Allah kalau mahasiswa dulu saya juga jualan kayak gini. Tapi kalau ekonomi panjenengan sudah di atas ya enggak perlu, enggak apa-apa. Tapi jangan tergantung dari orang tua ya. Jangan bangga dengan orang tua. Kalau bisa jualan hasil karya kita sendiri. Ini tak jelaskan dulu dari yang pertama. Santai saja ya, nggak usah formal. Ini tahu baksonya Bu Sulis. Ini Sulis. Nah, ini keren ya. Terus ini kita sudah ada pendampingan, tidak apa-apa ya. KKN dari Unika Sugio Pranoto. Ini sudah, kita ada pendampingan juga. Saya senang lagi ada pendampingan dari Istifari. Ini tahu bakso Mekarsari. Ini tergabung dari UMKM Mekarsari. Kebetulan saya yang gawangi. Ini ya Bu, adik-adik, ini tahu bakso. Nanti bisa panjenengan bawa pulang sebagai oleh-oleh. Nanti bisa. Ini satu, dan ini produk saya. Produk promosi ya. Ini saya ada tule, ini juga pendampingan juga. Ini tahu walik crispy, ini nanti diicipin, ada yang rasa, sebenarnya rasanya banyak, ada keju, ada pedas original. Nah nanti monggo adik-adik bisa ngicipin, kalau suka ya nanti dikomentari, kalau nggak suka ya jangan dikomentari. Yang ini, yang ini saya juga ada beranggu itu apa toh? Brambang goreng. Nih seperti ini. Ini juga kalau mau uji coba juga nanti tak ajarin, nggak apa-apa. Ini ada lagi, ini frozen ya kelihatannya, ini risol mayo. Ini risol mayo, adik-adik tentu juga sudah tahu. Ini dari Mbak Ning, kebetulan Mbak Ning ini masih kerja. Ini nanti bisa digoreng. Yang ini juga lumpia. Ini lumpia. Monggo nanti kalau diicipin bisa. Terus ini ada anggun. Anggun ini, Mbak Anggun ini catering sudahan, alhamdulillah. Di sini ada dua, yang satu Ibu Sri, yang satu Mbak Anggun. Ini nanti produknya ini garang asem. Garang asem nanti bisa dibawa pulang. Ini juga pepes, nggak sembarang pepes loh ya ini ya. Ini bukan pepes yang kayak di luar-luar loh. Ini lain loh. Ini pepes istimewa. Nanti bisa diicipin. Ini pepesnya sudah sampai kemana-mana ini loh pepes. Dan yang ini juga, ini produk siapa ya? Apa ya ini ya? Oh, botok. Oh iya, ini legend ya. Botoknya sudah legend kalau Bu Amin. Bu Amin ini sudah legend ini. Botoknya. Monggo nanti kita diicipin. Nanti adik-adik bisa dapat satu-satu ya Bu. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau tidak berkenan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Endang kita workshop, yaitu pagar orange itu workshop untuk Gesek Godong kelas A. Lalu agak ke bawah lagi adalah workshop untuk lukis apa?
Namanya apa? Sibori. Nah, ini kebetulan pimpinan kita datang, kita sekalian mohon sambutannya sebelum kita mulai. Kita tunggu sebentar ya. Ada kehadiran dari pembantu ketua bidang akademik karena kita juga kegiatan praktek. Ada ketua P3M karena kita juga pengabdian pada masyarakat, dan ketua bidang kemahasiswaan karena kita membawa mahasiswa ke lokasi ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Lurah mana? Kelurahan Tegalsari. Di sini yang hadir Pak RW dan Pak RT. Terima kasih atas diberikan izin Stifari di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia pada siang hari ini bisa diterima dengan baik dan bisa menyelenggarakan kegiatan ke depan. Yang saya hormati Bu Hani Sterini selaku pembantu ketua 2 Stifari. Yang saya hormati KP3M Stifari Bu Diah Paluti. Yang saya hormati Bu Aleta, pembantu ketua 3, itu pembantu ketua 3-nya di Stifari di bidang kemahasiswaan. Sekali lagi saya terima kasih Pak RT dan Pak RW dan Pak Lurah memberikan satu kesempatan bagi kami lembaga untuk menjalankan fungsi yang kedua. Fungsi yang pertama adalah proses pembelajaran, yang dimana mahasiswa-mahasiswa ini telah menempuh beberapa semester. Sekarang semester berapa? Sudah semester 8 Bapak. Tinggal lulus saja. Mudah-mudahan tahun ini bisa lulus, tahun ini bisa wisuda, dan bekal dari mahasiswa ini untuk melakukan satu proses magang di RT berapa Pak? RT 5 ya, RW 6 Kelurahan Tegalsari, bisa membawa bekal nanti kepada masyarakat, karena kami sebagai lembaga membantu proses pembelajarannya, dan ini apply langsung ke masyarakat RT 5 RW 6 Kelurahan Tegalsari ini untuk melakukan apa yang sudah dipelajari di kampus diterapkan di masyarakat. Sekali lagi terima kasih Bapak untuk waktunya, dan untuk anak-anak saya mahasiswa semester 8 dari program studi pariwisata saja ya, ada yang dari manajemen ya, dari pariwisata. Saya titip saudara membawa 3 bendera yang ada di benak saudara. Yang pertama adalah bendera saudara warga negara Indonesia ya. Yang kedua, bendera pribadi saudara sendiri sebagai mahasiswa dan pribadi saudara sendiri. Dan yang ketiga, jangan lupa juga saudara membawa bendera Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia Semarang. 3 bendera ini saya minta tolong di dalam masyarakat saudara bawa dengan baik. Saudara akan langsung bersentuhan dengan masyarakat yang ada di Tegalsari. Apa yang didapatkan di bangku kuliah, saudara terapkan di RT 5 RW 6 ini. Tolong bisa menyesuaikan apapun budaya saudara, dari manapun saudara berada. Sekarang saudara ada di Kelurahan Tegalsari di RT 6 RW 5 RW 6 RT 5. Jadi belajarlah dengan masyarakat, karena nanti saudara lulus juga akan menjadi bagian dari masyarakat yang sudah mendapatkan ilmu kepariwisataan, bagaimana land ini ya. Jadi tempat saudara magang ini menjadi karya saudara. Nanti apapun karya saudara ini menjadi melekat
kepada masyarakat, dan masyarakat juga akan melihat, oh ternyata Stifari dengan adanya saudara menjadi lebih baik, lebih bagus lagi ke depannya, lebih dipercaya lagi bagaimana menciptakan pariwisata. Ya, sekali lagi saudara, sebagai mahasiswa, jaga alma mater saudara, jaga diri saudara sendiri, jaga NKRI. Itu aja dari saya. Selamat bertugas bagi Bapak Ibu yang di lapangan, langsung aja konsultasi kepada pembimbing saudara atau ke Pak RT atau ke Pak RW. Jadi biar cepat terselesaikan, terurai, dan ada solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak RT 5 nih Pak, Kelurahan Tegarisari, pembantu ketua 1 Bapak Heru, pembantu ketua 3 Ibu Aleta, dan Bapak Ibu dosen yang melaksanakan pengabdian masyarakat di ini kampung apa ya? Teluk Baru RT 5, dan mahasiswa Stifari yang tercinta semuanya, apa kabar? Kabar baik. Jadi pertama-tama mohon izin Pak RT, jadi kami mewakili dari P3N Pusat Penelitian Pengabdian. Kebetulan Bapak Ibu dosen kami mendapatkan hibah dari Dikti untuk melaksanakan pengabdian tentang Gesek Godong. Jadi memang ini merupakan Gesek Godong. Untuk mahasiswa pun juga kita tidak melibatkan Bapak, jadi tidak hanya Bapak Ibu dosen saja, tapi dosen dan mahasiswa pun terlibat dalam kegiatan ini. Jadi nanti untuk adik-adik mahasiswa silahkan melaksanakan praktek di lapangan sekaligus pengabdian kepada masyarakat. Saya rasa itu saja dari kami. Mohon izin kalau misal kami sering merepoti Pak dari dalam acara pendampingan kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena ini adalah kondisi pandemi, mohon diperhatikan semuanya bagi mahasiswa. Pertama masker, terus yang kedua cuci tangan. Jadi misal setiap melakukan kegiatan, tolong cuci tangan. Kalau misalkan ada yang bawa sanitizer, silahkan gunakan. Terus nanti kalau ke masyarakat, kulon nuwun yang betul ya. Maksudnya kami dari Stifari Semarang dalam kegiatan ini hanya untuk mau menginformasikan kepada Bapak Ibu, siapa tahu ada yang memiliki potensi. Jadi yang ramah seperti ke orang tua kalian semuanya, gitu ya. Terus yang berikutnya, tolong untuk yang alma mater, karena kita mau ke masyarakat bisa dilipat saja, kita biar bersama masyarakat lah, ngikut gitu ya. Jadi tidak ada yang alma mater dengan masyarakat disimpan. Kalau misalnya mau dititipkan silakan di kursi ini dan mungkin dikasih tanda gitu ya, silakan gitu ya. Jadi kami di sini yang panitia masih ada di lokasi ini. Itu terus yang berikutnya, nanti setelah diisi surveinya silakan diberikan ke Teknina atau ke Buati ya. Kalau enggak kelas A dibuati, yang kelas B di Teknina enggak apa-apa. Nanti dijadikan satu. Terus seperti itu. Terus untuk nanti pas workshop, karena di situ adalah waktunya lumayan cukup lama, tolong mahasiswa agak tidak terlalu dekat ya, karena kita protokol. Jadi sehingga kita mengingat bahwa ini ada pembelajaran penerapan CHSE, penerapan di kondisi COVID ini kita mau mengembangkan pariwisata, sehingga kita memberikan contoh yang baik. Itu yang harus diperhatikan ya. Itu aja kalau dari Teknina. Monggo Bu, kita akan lanjut.
ada studi kelayakan destinasi dan juga ini ada survei juga dari kampus. Jadi kita ada keperluan dengan beberapa kepala keluarga di sini untuk menanyakan beberapa hal yang penting untuk keperluan survei kami. Kiranya Ibu bersedia juga memberikan jawaban kepada kami. Sebelumnya Bu, perkenalkan, nama saya Titin. Nama saya JJ. Ya. Ya. Ibu dengan Kita dari setiap hari Bu. ya. Boleh tanya nama kepala keluarganya Ibu? Bapak Purwadi. Bapak Purwadi. Iya. Untuk usia bapaknya sendiri, kepala keluarga di sini kira-kira berapa Bu kalau boleh tahu? Usianya 47. 47 tahun. Ini Bapak Purwadi ini pekerjaannya selain ikut dalam kegiatan UMKM, apakah ada juga pekerjaan lain yang dikerjakan oleh kepala keluarga di sini Bu? Ya itu cuman bengkel. Bengkel, Iya. oh ya, usaha bengkel ya Bu. Untuk tingkat pendidikannya sendiri Bu, apakah mungkin Bapak ini pernah bersekolah mungkin sarjana atau sekolah sederajat begitu? Cuman sederajat. SMP sederajat. Berarti Ibu dan Bapak ini selain bekerja sebagai memiliki usaha bengkel, ikut dalam kegiatan UMKM juga Bu? UMKM kalau saya ikut jualan pepes. Iya. Oh, jualan pepes. Iya. Oh, berarti ini bisa disimpulkan bahwa bidang usahanya di wisata kuliner ya, bidang Iya. usaha kuliner ya Bu? Iya betul. Udah lama Bu? Untuk Ya usaha sudah itu lama. sendiri? Sudah lama. Kalau boleh tahu apa usaha Ibu ini sudah ada izin begitu, udah dibuatkan izin atau masih usaha-usaha rumahan aja? Masih usaha rumahan, Oh, ya. usaha belum rumahan. ada izin. Berarti usahanya ini masih dalam lingkup UMKM yang ikut di RT ya Bu? Iya, iya, betul. Kira-kira kalau boleh tahu, untuk di dalam keluarga Ibu sendiri yang ikut terlibat dalam usaha penjualan pepes ini sendiri berapa orang kalau boleh tahu? Saya titipkan kepada kakak saya, jualan di bawah. Ada Nanti ada. kakaknya? Terus saya jual ke kalau lewat BA itu lah. Oh, online juga Online, ya. Ya, berarti cukup melibatkan banyak orang juga, maksudnya beberapa orang kerabat Iya. begitu ya Bu ya? Untuk merek usahanya mungkin Ibu punya brand sendiri gitu? Belum untuk usaha ada. pepes? Oh, Belum ada. Ya, belum ada merek. Berarti produk yang Ibu jual masih pepes atau mungkin ada produk-produk lain yang Ibu jual? Nggak ada kan, cuman buat sampingan di rumah Oh, itu. iya. Apa ada warna-warni? Berarti pemasaran produk Ibu ini bukan hanya di dalam ruang lingkup di RT RW sini saja ya Bu? Ya, tapi keluar anak saya kan online Oh, biasanya sampai di mana Bu? Sampai Maksudnya? di Panca Tunggal situ loh, luar luar RT. Oh, berarti bisa sampai ke Iya. sebelah kampung sebelah begitu ya Bu ya? Ya, kalau ada pesanan. Untuk harganya sendiri kalau boleh tahu Bu, kira-kira berapaan ya Bu? Harganya 10.000. 10.000 Iya, per terjangkau. Kira-kira Bu, kalau boleh tahu ini ya, omset yang Ibu dapat bersama keluarga dalam penjualan, mungkin Ibu tidak hafal betul ya, mungkin Iya. jumlah bersihnya, Enggak, tapi enggak kira-kira pasti. berapa? Ha-ha. Kira-kira yo kalau 150.000 sekali bikin. Sekali bikin. Iya. Dalam seminggu itu bisa berapa kali produksi Bu? Saya seminggu 3 kali 4 kali. 3 kali 4 kali Iya. berarti 450 ya Bu, seminggu dikali dengan 4. Ya sejutaan lebih ya. Satu Enggak setiap juta. hari. Berarti bisa dibilang pendapatan Ibu ini kurang lebih 2 juta ya, hampir 2 juta Iya. per bulan. Untuk keuntungannya sendiri Bu, kira-kira kalau
dengan penjualan 2 juta itu Bu, keuntungan yang Ibu dapat begitu ya. Selain itu kan pasti kan 2 juta itu kan udah termasuk beli bahan-bahannya ya. Beli bahan. Tapi untuk Ibu terima keuntungan bersih kira-kira berapa dari 2 juta itu? Keuntungan bersihnya ya kadang nggak bisa, nggak pasti itu. Tapi mungkin kira-kira begitu Bu, Ibu bisa perkirakan. Kira-kira ya bersih ya 1 jutaan. 1 juta. Sifonnya mana sifonnya? Kalau menurut Ibu sendiri nih Bu, keunggulan produk Ibu itu apa gitu? Mungkin Ya, ada yang katanya bilang ya enak, beda dari yang lain-lain bikin gitu. Bilang yang udah beli. oh iya. Abang Untuk bahan-bahannya sendiri juga menggunakan bahan berkualitas Iya. ya Bu. Abang Oh ya, kalau boleh tahu nih Bu, soal kepribadian Ibu, maaf Ibu, soal kepribadian. Mungkin Ibu punya bakat yang lain begitu yang Ibu punya mungkin bakat menyanyi atau mungkin Ibu itu pernah ikut sanggar tari begitu? Enggak ada. Oh, tidak punya ya, Bu. Abang Firki Oh, ya. Berarti Ibu di sini keterampilannya memang hanya untuk dalam membantu suami Iya. dalam bentuk menjual makanan-makanan begitu ya, Bu. Iya. memasak ya. Emang aku Ini Ibu menjual ini sudah berapa lama, Bu? Kalau boleh tahu. Ya sudah berapa tahun ya? Sudah ada 2 tahunan. Sudah 2 tahun ini ya, Bu. Selama pandemi ini ada itu enggak ya, Bu? Ada Pandemi kemarin 1 tahun ya cuman beberapa kali, soalnya kan yang beli juga sedikit ya, Iya. Bu, berkurang. Tapi untuk tahun ini kan sudah mulai ada penerapan new normal itu ya, Bu. Iya, alhamdulillah sudah mending. Ada kan informasi yang kami butuhkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Bu. Terima kasih juga Iya, Bu, sama-sama. menjawab, membantu. Iya. Terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. saya boleh minta tanda tangan ibu ya. Mari ya, Bu. Bagaimana semua? Banyak ya butuh banyak karyawan. Iya, benar. Di batas ini berarti nek Bapak misalnya sehari itu bisa bikin berapa? Karena aku kalau udah masuk 3 pekerjaan 3 ya, 3 motor apa 3? motor stop. Sama sih. Aku ya UMKM Pak. Bikin roti tak batas. Pakai sendiri ya Pak. Jenis datang Mbak. Iya betul tahu. Pokoknya nama saya pun tetap gue. Atau terlalu murah, orang mesti kenalin murah terus. Iya pokoknya sesuai kualitas ya Pak ya. Harganya 125, 150.
Jadi ini harganya tergantung ya. Kalau yang gesek-gesek biasa gini, kalau yang ukuran kecil bisa ada 75 tuh anak-anak. Oh tuh ada anak-anak juga nih. Request juga bisa Bu ya? Ya, Kalau mau request gambarnya bisa. bisa. Nanti sama Mbak Maya kalau mau request gambarnya. Maya. Itu yang pembuatnya itu, Mbak. Kalau keunggulan produknya sendiri dari Mbak Mayang merepresentasikannya gimana? Kalau keunggulan produknya itu kalau kita karena handmade ya, jadi jelas tidak bisa sama antara satu sama yang lainnya, unik. Terus gitu kita bisa custom gambar maupun custom ukuran kayak gitu. Untuk harganya juga affordable. Kalau untuk dari Mbak Maya sendiri itu memang keterampilannya dari dulu di bidang seni lukis membuat ini atau gimana Mbak? Kalau baru belajar? Kalau saya dari kecil suka menggambar, suka melukis kayak gitu. Jadi pokoknya yang seni-seni, menulis kayak gitu juga saya juga. Jadinya ya karena saya bisa, jadi saya salurkan, bisa menghasilkan. Terus juga ada workshop juga di sini ya Mbak Maya, bantu. Itu udah disalurkan ke mana aja Mbak? Mungkin pameran udah atau lomba-lomba di tingkat saya nge-YouTube. Oh, YouTube. Iya, saya nge-YouTube. Untuk saat ini tapi YouTube saya YouTube gambar. YouTube gambar. Tutorial gambar. Harganya untuk buat gesek godong ini atau? Oh, bukan, belum. Inilah ya. Nanti saya di luar. Ini yang gesek godong murni kalau yang ini. Jadi nggak ada lukisnya. Sekitar 95. Lukis pernah bikin, tapi jarang kalau full lukis. Itu custom aja. Saya ditunjukkan contoh dari batik gesek godong itu seperti apa Mbak? Batik gesek godong ya. Kalau batik gesek godong yang ini batik gesek godong yang saya punya itu dengan lukis. Ada juga. Yang ini gesek godong campur lukis. Ini gesek godongnya, ini lukisnya seperti itu, iya. Ini kenapa bisa disebut batik gesek godong itu kenapa? Karena kita pakai daun, kita ambil urat daunnya, keindahan urat daunnya begitu, kita pakai pewarna batik, terus kita caranya dengan digesekkan, iya, jadinya namanya betul namanya gesek godong. Jadi kalau ini kolaborasi lukis sama gesek godong. Wajahnya yang dilukis, terus ini bulu-bulunya yang dari godong, terus digesek. Iya. Jadi pakai godong digesek. Ini kita hanya pakai daun-daun aja tanpa lukis. Ini dari Untuk pewarnaannya sendiri tuh gimana? Bisa digradasi seperti ini? Ya, kan kita ada beberapa warna, kita campurkan tekniknya seperti orang melukis aja. Ya, jadi di mana kita mau taruh yang hijau, taruh cat hijau, di mana kita mau taruh kuning, kuning kayak gitu. berapaan Mbak? 90. 90. Custom 90 bisa? Kalau custom hanya gesek godong begini sekitar 95-an. Kalau pemesanan baru maksudnya kita belum bikin motif sebelumnya, jadi motif baru. Jadi kita kan mikir lagi nih sekitar 90 sudah ada motifnya? Sudah, kayak gitu. Tapi kalau yang gesek godong lukis, apalagi kalau misalkan custom yang bentuk apa kayak gitu, kita harganya menyesuaikan. Jadi dia seberapa susahnya, Tingkat kesulitan gitu. Tingkat kesulitan Simple aja semacam kayak logo gitu lebih murah lagi. Iya itu ini masalahnya kan gini, kalau gesek godong itu kita harus gimana cocoknya daun itu bisa jadi logo yang diinginkan sama customer kayak gitu loh. Jadi bukan karena besar kecilnya yang harganya itu. Tapi dari gimana si daunnya ini bisa mendekati keinginan customer kayak gitu.
meskipun kecil, tetapi kalau itu memang jauh lebih rumit ya itu harganya juga beda gitu. Iya. Kayak gini nih, misalkan ini customer pesen, saya mau yang kentang lebah dong, kayak gitu. Ini saya bikinkan daun, saya motif gimana jadi lebah, terus honeycombnya saya lukis sama tulisannya. Halo, kami dari Semarang. Kami dari Selatan. Kami dari Kudus. Pro dari Purwokerto. Dari Demak. Saya dari Jawa Barat. Bandungan. Kami sangat mendukung pelaksanaan praktek kuliah di Kampung Gesek Godong, Semarang di Genuk Sari. Sukses! Udah ya teman-teman. Untuk kecilnya aja, biar hemat. Kemudian setelah korannya disiapin, kita lihat shellnya ini jahitannya di mana sih? Kalau jahitannya di dalam berarti dia posisinya di dalam. Berarti kita kan yang mau digesek kan yang ini. Yang luar yang ini. Yang luarnya. Yang nggak ada jahitannya. Yang nggak ada jahitannya taruh aja di sini. Jadi namanya gesek dulu karena digesek berarti permukaannya dia kan harus halus. Makanya kita pakai permukaannya harus halus kan pakai karpetnya. Karpet dilapisi. Terus ya taruh dulu. Berarti yang jadi nanti habis setelah tahu oh gitu ya caranya, kalian bisa mengkreasikan seni kalian, bisa pusatnya di tengah yang gede, sebarannya yang kecil, atau mungkin ditata-tata daunnya, atau mungkin aku pingin khusus daun kelengkeng misal, kayak gitu. Jadi perhatiin dulu caranya gimana, baru nanti kalian bikin. Ini saya siapin, ini sekedar buat contoh. Ini tadi kalau untuk mendeteksi tulang daunnya, dia yang menonjol di bawah paling menonjol. Nah ini nanti yang kita kuas pakai pewarna tekstilnya. Ini jangan ada yang nyoba dulu nanti. Aurel jangan. Apa sih? Dalam apa yang dibuat? Vicina. Jadi yang kita olesin itu di seratnya. Serat. Oh yang belakangnya. Ini yang kita ambil yang Tulang seratnya. jauh, tulang jauh. Oh ini belakangnya. Ini bebas ya tahun ini. Ini ya habis saya kuas semua pakai pewarnanya. Habis itu saya tutupin pelan. Biar dia itu nggak netes. Pokoknya rata. Karena kita ini kan baru pertama, maksudnya daunnya belum dipakai kan dari tadi ya. Jadi biar agak meresap dulu, pelan-pelan diginiin dulu biar agak meresap ke daunnya. Dengarkan. Istilahnya ditos dulu sebentar. Nah, kemudian baru yang ini tadi untuk aplikasi warna lain. Saya kasih tetes aja ininya, daunnya posisi ke bawah miring. Kemudian ini ditetesin pas dilenggok-lenggokin dulu. Teman-teman boleh pakai satu warna atau mungkin dua warna gitu ya. Nah, boleh mix satu daun dua totolan, misal beda-beda. Jangan diambilkan. Terus biar dia itu, kenapa saya ke bawahin biar dia itu nyebar ke bawah. Kemudian ini ada tempat kecil, terus biar nggak bleber lagi diginiin pelan-pelan. Nanti buat barengan ya, Berat. Oke. Kemudian Mari kita mulai. daun ini kita taruh di kain yang kita udah sediakan tadi.
taruh bebas. Nah ini koran tadi, karena ini kan aku medianya agak gedean, jadi aku buka. Ditaruh aja gini, ditutup. Jadi biar kita geseknya tuh nggak kena daun dan daunnya nggak gedean. Habis itu pegang korannya, tangan kanan pegang alat gesek, digesek. Bukan digulung ya, bukan digulung kayak gini, bukan. Tapi digesek set. Nah ini yang namanya gesek godong. Kan karena saya tadi nih hasilnya kayak gini nih. Aku ingin agak tebel, aku ulangin boleh misalnya. Tapi itu ya tergantung feelingnya masing-masing. Usahakan sekali langsung cakep. Ulangi kan untuk ini aja. Kayak lagu aja. Sama. Yuk, mari kita coba. Belum. Iya tuh loh, Aurel. Iya, saya. Cici. Banget ya. Kemudian teman-teman coba lihat di sini nih kan dia rantingnya kurang rapi ya. Kita tambahin aja. Dilukis dikit pakai kuas. Tapi kita ngeluasnya jangan misal nih. Ini kan berhenti di sini dia. Karena saya pakai warna lain jadi dia agak masukin aja ke dalam. Biar dia tuh lebih menyatu gitu. Terus belakangnya agak dipentolin dikit karena seolah-olah dia tuh habis bekas dari petikan gitu. Oh my gosh. Paham ya teman-teman ya? Paham. Ya, mulai deh sekarang. Penonton Stipari TV, kali ini saya berada di Kampung Gesek Godong Semarang bersama anak-anak mahasiswa pariwisata Stipari. Mereka sedang melaksanakan praktek membatik dengan menggosok dari godong tersebut. Saya Yudi, profesi saya tukang cat. Hasil karya saya kayak gini. Sama seperti ini. Ini karbon. Kalau ini disebut water decal printing. Kalau berminat bisa cek di IG saya Yudis Pen and Carbon. Kalau enggak lewat WA 085 727 788 703. Kalau enggak langsung datang ke lokasi Jalan Genuk Baru RT 5 RW 6 Kampung Cafe Gesek Godong. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sugeng Sonten. Yang saya hormati seluruh warga masyarakat Kelurahan Tegasari, khususnya warga RT 05 RW 6 Kelurahan Tegasari, dan tak lupa juga yang saya banggakan ini Bu Hani dari Stipari Kota Semarang. Terima kasih Bu atas supportnya untuk kami khususnya warga RT 05 RW 6 Kelurahan Tegasari, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita mendapat suatu kehormatan, yaitu kunjungan dari adik-adik Stipari Semarang untuk edukasi di wilayah Kampung Gesek Godong di wilayah Kelurahan Tegasari, khususnya di RT 05 RW 6 Kelurahan Tegasari, yang mana ini menjadi salah satu ikon Kelurahan Tegasari sebagai Kampung Gesek Godong. Dan syukur alhamdulillah dengan supportnya dari Stipari ini menambah semangat kami, semangat khususnya warga RT 05 RW 6, yang mana masyarakat sangat care dengan adanya adik-adik Stipari yang sudah banyak memberi inspirasi warga kami. Dan insya Allah dengan adanya kita bergandeng tangan dengan pemerintah, dengan pihak perguruan tinggi ini, nantinya kita menjadi lebih bergerak bersama untuk mensukseskan program pemerintah Kota Semarang, yang mana ini menjadi andalan Bapak Wali Kota kita, Bapak Hendi, bahwa kampung tematik ini menjadi suatu harapan. Dengan adanya kampung tematik ini, masyarakat bisa berkembang, bisa berkarya, dan bisa meningkatkan perekonomian yang lebih baik. Walaupun di masa pandemi ini masyarakat tidak usah risau, tetap berkarya, tetap beraktivitas, yang penting jaga protokol kesehatan. Dan mudah-mudahan di Kampung Gesek Godong ini dari seluruh aparatnya, baik yang dari tingkat Dawes, PKK, Pak RT, Pak RW, semua ikut mendorong bahwa Kampung Gesek Godong ini nantinya bisa berkembang dan bisa lebih baik dan lebih maju, yang mana saat ini sudah ada namanya tambahan lagi Sibori. Dan nanti mudah-mudahan dengan adanya pendampingan dari Stipari ini, yang mungkin saat ini untuk Kampung Gesek Godong hanya di tingkat lokal, khususnya di wilayah Tegasari, nantinya bisa sampai di tingkat yang lebih luas, di tingkat Kota Semarang, sampai luar Kota Semarang, insya Allah bisa sampai luar daerah. Harapan kami seperti itu, mudah-mudahan dengan adanya pendampingan dari Stipari ini akan memberikan banyak hal pembelajaran bagi kami, khususnya di wilayah RT 05 RW 6 Kelurahan Tegasari. Saya kira itu, dan mudah-mudahan ke depannya nanti saya mohon Ibu Hani selaku pemangku yang di Stipari, mohon supportnya, dan selalu kita bergandeng tangan antara pemerintah dengan pihak perguruan tinggi yang sudah berkerso untuk bergandeng tangan Ibu, dan mudah-mudahan ini menjadikan hal kami kebanggaan, khususnya bagi warga RT 05 RW 6 yang sudah diberi kesempatan yang luar biasa. Saya kira itu, mudah-mudahan dengan adanya workshop sore hari ini bisa memberi manfaat yang lebih baik. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Mulyanto SEMM, Camat Candisari, Kota Semarang, mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas partisipasi, kerjasama, bergerak bersama antara jurusan pariwisata dari Stipari Semarang, di mana dari pihak Stipari Semarang beserta dengan rekan-rekan mahasiswa telah membaktikan dirinya akan mampu mendorong kondisi di wilayah RT 5 RW 6 sebagai salah satu kampung wisata yang akan kami andalkan, dan pada tahun ini juga akan kami anggarkan untuk pembenahan infrastrukturnya menjadi kampung tematik batik Gesek Godong, yang kebetulan di sini ada Mas Auk sebagai penggeraknya, dan juga nanti kami mohon dari pihak Stipari dan juga teman-teman mahasiswa nanti juga ikut mendorong, ikut memotivasi, memberikan mungkin pelatihan, memberikan support dan sebagainya kepada teman-teman pengrajin yang ada di sini, sehingga benar-benar apa yang diinginkan dan dicita-citakan sesuai dengan visi misi wali kota kami, wali kota kita, Bapak Indar Priadi, yaitu menjadikan Kota Semarang menjadi kota wisata. Kalau 5 tahun yang lalu visi misi Bapak Wali Kota adalah menjadi kota perdagangan dan jasa, inilah momentum yang tepat untuk Stipari maupun teman-teman mahasiswa dari Stipari, bahwa di visi misi Bapak Indar Priadi yang bersama Ibu Ita yang kedua ini menetapkan Semarang sebagai kota wisata, sehingga ini adalah peluang yang harus ditangkap oleh rekan-rekan semuanya, termasuk dari Sivitas Akademika Stipari, sehingga ini mempunyai keunggulan spesifikasi khusus dari Stipari yang mengambil fokus di pariwisata. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa berlanjut, bisa semakin berkembang lagi. Teman-teman dan juga dari Stipari juga bisa menjadikan ini sebagai laboratorium lapangannya, sehingga nantinya mungkin lebih berkembang di kelurahan-kelurahan yang lain maupun di tempat yang lain di Kota Semarang. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya dan juga atas kerelaan dari adik-adik mahasiswa semuanya, Ibu Hani dan segenap jajaran Sivitas Akademika Stipari Semarang. Tetap sukses dan Semarang semakin hebat. Hebat. Hari ini tadi teman-teman mahasiswa sudah mulai melakukan pendataan. Sementara dalam satu wilayah RT, pendataan tiap rumah, tiap kakak mereka memiliki jenis usaha apa. Kemudian itu nanti menjadi naskah ilmiah yang bisa terdatakan, sehingga nanti kami juga akan laporkan sebagai suatu data bahwa ada apa saja, termasuk yang tadinya ini juga tidak terpikirkan untuk menjadi bagian dari kampung galeri ini, tapi ternyata kemudian justru ini yang menjadi bagian. Jadi muncul potensi-potensi yang lain ya. Jadi potensi yang semua. Batik Gesek Godong, terus ini, terus Ibori, dengan kulinernya, ekstrimnya Pak. Oh iya, Gesek Godong kampungnya. Tidak pakai batik Pak. Kampung kafe Gesek Godong. Kami ada kemarin kan masuknya berarti nanti kalau pas anu dirubah aja, kalau pas dibikin anunya dirubah, sekalian dirubah. Sudah sama Mas, mumpung belum sama Pak Fauzan dengan terus karena ini menyeluruh, akhirnya ini timbul sebagai daya tarik awal. Tetap aja pakai nama Gesek Godong, cuman istilahnya bukan batik tapi apa kampung apa gitu toh, aneka industri. Nanti sama wedangnya. Nanti bareng-bareng makan. Jenengan kok bisa masak sei sapi dari mana? Dari YouTube. Oh, dari YouTube. Sudah praktek. Sudah tahu sei sapi dari mana? Dari Maumir ya. NTB. Kalau salah enggak NTB. Iki lagi anu, sei sapi lagi ya. Lagi in. Oh. di Singasari aja. Ini catering ininya. Basicnya catering. Oh, basicnya catering. Bapak kalau ada acara apa boleh kontakin Ini kan anggota UMKM Tegasari. Oh, alah yo. Multi talent Bapak. Jadi untuk hantaran pernikahan ada yang bisa ada yang Sini masuk, ini, Ibu masuk enggak? Ada pesanan ada belum?
Untuk sementara kalau kemarin di tempat kerja aja. Oh, di tempat kerja. Nanti kedepannya Pak, nah ini butuh support dari Bapaknya sama ini sebagai pemangku wilayah nanti. Bukan karena masih ada ketakutan gitu Pak. Spesifik bahwa sudah pernah ngajukan Jokowi 5 juta tanpa syarat. Nanti kalau enggak, saya bantu 5 juta tanpa syarat. Bukan dari bank, bukan dari koperasi, dari dinas koperasi. Sehingga orang ngajari elek dalam artian kita tidak terlalu berkurang sumbernya disita, enggak. Itu dari pemerintah cuman Oh itu ya Pak.